Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jamu ke Cikini. Beli jamu ke Cikini. Ke Pulau Barus membeli baja. Kalau tuan-tuan bertanya siapa tamu malam ini, itulah Kiai Idrus Singa Aswaja. Mana tepuk tangannya? Sallu ala Nabi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Kita doakan Tuan Guru kita, mudah-mudahan beliau waffaqahullah bihusni taufiqih, sehat afiah, amin ya rabbal. Jadi memang guru kita, beliau Kiai Idrus Romli ini punya lakop Pak. Punya lakop Singa Aswaja. Saya dulu waktu belajar balaghah ingat tuh Kiai, ada tasbih di bab bayan, anta kal asad fish syaja'ati, kamu itu bagaikan singa karena sama-sama berani seperti singa itu. Jadi beliau ini disebut Singa Aswaja, kalau sudah ngomong lawannya diam. Singa Aswaja, Kiai Idrus Romli, Masya Allah. Malam ini kita akan sama-sama mengambil faedah dari ilmu beliau. Malam ini saya diamanahkan oleh panitia penyelenggara untuk jadi spesialis mengorek-ngorek, mencongkel, mengulik-ngulik. Karena ada yang bilang Kiai Idrus itu kalau semakin ditanya makin keluar. Kalau monolog itu 50%, beliau tidak keluarkan semuanya itu. Tapi kalau ditanya keluar. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pertanyaan silahkan. Kita akan uraikan sesuai dengan tema kita hari ini Kiai, Maulud atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai, kita ngobrol santai aja nih Kiai. Ini Masjid Jami Baitur Rahman, salah satu tempat kami berkhidmat di sini mengajar Tijan Darori. Mohon doa dari Kiai Idrus Romli, mudah-mudahan istiqomah bisa khatam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita balik ke tema. Tema kita adalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tema ini kalau kita peras, ada 4 kata kunci yang kita pengen bahas malam ini. Maulid, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga salawat, yang keempat syafaat untuk Rasulullah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai, kita ke al-kalimah al-asasiyah, keyword yang pertama tentang maulid Kiai. Apa beda maulud dengan milad Kiai? Karena banyak orang yang anti dengan maulid, alergi dengan maulud, tapi tidak anti dengan milad. Ini problem ini. Mohon Kiai, mustajaban min fadli. Terima kasih ya. Kalau maulud dan maulid itu memang istilah yang menjadi tradisi di Indonesia, merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ada yang bilang bulan Maulud, ada yang bilang Maulid, dan keduanya sama-sama benar. Terserah bagaimana mengucapkan yang paling enak, terserah. Nah, dan Maulid Nabi ini
dirayakan oleh umat Islam di mana-mana di seluruh dunia dari dulu. Belakangan ada kelompok yang membid'ahkan melarang maulid. Tapi kalau dia punya ormas diadakan milad. Iya. Milad itu kadang-kadang bahasanya bukan pakai bahasa milad, pakai bahasa Kristen apa? Disnatalis. Jadi pakai bahasa disnatalis. Kita berpikir kenapa kalau perayaan kelahiran Rasulullah SAW ini bid'ah, tetapi kalau kelahiran organisasi atau lembaga milik mereka gak mikir-mikir bid'ah apa enggak. Nah, ini artinya apa? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seringkali melanggar hukum yang mereka berlakukan bagi orang lain. Dan ini di mana-mana. Contoh, Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ketika ditanya, Syekh, gimana hukumnya merayakan Maulid Nabi SAW? Kata dia apa? Haram dan bid'ah. Haram. Kenapa? Dulu gak pernah ada. Lalu putra mahkota kerajaan Saudi bertanya pada dia, Syekh, gimana hukumnya negara kita setiap tahun merayakan proklamasi hari nasional, berdirinya kerajaan Saudi Arabia yang mereka namakan Al-Yaumul Wathani, hari nasional. Apa kata Mufti Wahabi? Oh, gak apa-apa, itu bersyukur hukumnya sunnah dan wajib bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Kalau berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu sunnah dan wajib, ya. Tapi kalau Maulid Nabi SAW justru haram dan bid'ah. Artinya apa? Yang seperti ini saudara gak perlu akal cerdas, akal bodoh aja tahu. Kelompok yang suka memvonis orang lain itu akan melanggar vonis mereka sendiri ketika berkaitan dengan dirinya sendiri. Ini banyak terjadi. Jadi itu maksudnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, iya. Jadi ada orang yang anti maulid tapi buat milad, begitu Kiai ya? Ya. Jadi ulang tahun Nabi dia tidak mau ihtifal, tapi ulang tahun dirinya sendiri, ormasnya sendiri, tokoh-tokohnya dia buat ihtifal, perayaan. Ya. Ini jawaban Kiai Idrus Romli sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam Al-Mutasyaddidun itu. Jadi ada orang yang dia tidak mau bermaulid Nabi Muhammad, tapi dia menyelenggarakan milad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bu, masih hidup? Sehat? Utang lunas? Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai subuh. Ini Bapak ngundang Kiai Idrus apa ngontrak? Kiai, tapi mereka nggak habis jawaban. Mereka bilang kalaulah maulid dan maulud itu baik, tentu para sahabat dan Nabi melakukannya. Ini satu adagium yang kita kira kita sering dengar, Ki. Gimana cara kita menjawabnya, Ki? Kalau ini baik, kalau ini bagus, kalau ini hasanah, tentu Nabi dan Rasul sejak dulu para salafun as-salih sudah melakukannya. Gimana tuh, Kiai? Pertanyaan seperti ini namanya mundur ke belakang. Mengapa mundur ke belakang? Karena umat Islam sudah maju dalam peradaban dan ilmu pengetahuan. Artinya yang menjadi sumber hukum menurut mayoritas umat Islam itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi ada ijma, ada qiyas. Nah, orang yang sering bilang ayo kembali pada Quran dan hadis biasanya suka menyalah-nyalahkan umat Islam yang lain. Alasannya apa? Nabi tak pernah buat. Kalau alasannya Nabi tak pernah buat, lalu karena Nabi tak pernah buat maka bid'ah dan haram, ini parah, ini bahaya. Karena Islam akan mundur ke belakang sekali. Mengapa? Karena banyak perkara-perkara yang tidak dibuat, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, ternyata oleh para sahabat dianggap wajib.
ada yang dianggap sunnah, dan ulama-ulama berikutnya ada yang menganggap wajib, menganggap sunnah. Contoh apa? Seperti penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Rasulullah tak pernah buat. Sayyidina Umar berkata kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, gimana kalau Anda menghimpun Al-Quran jadi satu? Kalau nggak dihimpun jadi satu, ini para sahabat yang ikut perang, para penghafal Quran yang ikut perang dalam peperangan Yamamah melawan orang-orang murtad, mengikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ini banyak yang meninggal. Ini ke depan pasti banyak lagi penghafal Al-Quran yang meninggal. Khawatir Al-Quran hilang. Kecuali kalau Anda menghimpun Al-Quran jadi satu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Umar berkata, huwa wallahi khair. Demi Allah ini adalah kebaikan. Lalu Abu Bakar setuju kalau itu kebaikan. Para sahabat pun setuju. Artinya apa? Penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku, ini bid'ah hasanah, tetapi hukumnya wajib, kata para ulama. Artinya apa? Kalau ada orang sering mempersoalkan Nabi tak pernah melakukan maulid, ini namanya mundur ke belakang. Jadi mundur, artinya kalau kendaraan mungkin orang ini masih jalan kaki. Sekarang ini saudara sudah bukan sepeda perjalanan kemana-mana ya, bukan sepeda ontel ya, sudah sepeda motor, sudah mobil, kemudian sudah pesawat. Mobil listrik malah sekarang. Malah sekarang mobil listrik ya sebentar lagi. Artinya sudah berubah. Dan ini sejak masa ulama salaf ya, sejak masa sahabat, bahkan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli. Dalil yang disepakati di kalangan umat Islam itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas ini termasuk dalil yang disepakati oleh para ulama. Mengapa ada qiyas? Ada qiyas ini berarti qiyas itu artinya analogi, menganalogikan hukum. Mengapa ada qiyas? Ada perkara-perkara yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini kebanyakan memang bid'ah, memang ada yang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ada yang wajib, ada yang sunnah, dan lain sebagainya. Artinya ini hukum dalam Islam, sumber hukum dalam Islam seperti itu. Nah, Maulid Nabi, para ulama kita, Maulid Nabi ini dalilnya qiyas. Kalau Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Maulid Nabi ini dianggap baik oleh beliau dikiaskan dengan puasa Asyura, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bisa dikiaskan dengan akikahnya baginda Nabi SAW. Jadi ada 2 kias, dan mungkin masih banyak kias-kias yang lain kalau ini digali oleh para ulama. Artinya pakai kias, dan kias ini diterima di dalam agama karena melakukan kias ini perintah di dalam Al-Quran. Para ulama di dalam kitab usul fikih, kias itu perintah dalam Al-Quran. Misalnya fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Artinya sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini kias. Begitu dalil kias bahwa kias ini perintah Al-Quran disampaikan, orang yang anti kias, anti maulid biasanya ngeles. Apa kata mereka? Gak apa-apa kias, yang penting bukan dalam soal ibadah. Karenanya kata mereka la qiyasa fil ibadat,
tidak ada kias dalam hal ibadah. Lalu mereka bikin kaidah-kaidah palsu. Apa kata mereka? Al-aslu fil ibadah al-manu atau al-haram. Hukum asal dalam ibadah itu dilarang sebelum ada dalil, kata mereka. Kaidah ini gak ada, gak perlu kaidah ini karena sudah ada kias. Kias Al-Quran, hadis, ijma, kias. Ini berlaku untuk semua hukum, baik hukum di luar ibadah maupun hukum ibadah. Justru kalau orang yang anti maulid mengatakan gak ada kias dalam ibadah, itu namanya bodoh yang keterlaluan. Mengapa? Karena contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis itu kasusnya banyak soal ibadah. Contoh misalnya ya, hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja, afa ahujju anhu?" Rasulullah, ayah saya ini meninggal dan belum sempat berhaji. Apa saya berhaji untuk beliau? Beliau kan wajib haji karena orangnya memang orang dekat-dekat Mekah sana. Jalan kaki bisa kalau orang sana. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah, "Na'am, iya." Mengapa? Fadailullah ahaqqu ayyubba. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini artinya apa? Dikiaskan pada hutang pada orang. Karena dalam kasus yang mirip, ketika Rasulullah ditanya, orang tua saya punya hutang ibadah, apa saya ganti? Rasulullah bertanya pada dia, "Ara'aita law kana 'ala abika daynun akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, kalau ayah kamu punya hutang pada orang, apa akan kamu lunasi? "Na'am, ya Rasulullah, saya lunasi." Rasulullah menimpali menjawab, "Fadailullah ahaqqu ayyubba." Hutang ibadah pada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini artinya apa? Ibadah oleh Rasulullah dikiaskan dengan bukan ibadah. Karena ibadah ini kias, memang berlaku kias. Ini contoh lagi ya, kias dalam ibadah. Dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan lain-lain. Hadisnya sahih. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "Hashashtu yawman faqabbaltu wa ana shahid." Suatu ketika saya ini gembira, tiba-tiba senang. Karena senang, akhirnya bagaimana? Saya cium istri saya. Orang itu kalau senang kadang-kadang kan melompat sama istrinya ini. Karenanya ibu-ibu kalau suaminya tiba-tiba melompat itu berarti senang. Sedangkan saya berpuasa, loh, ya apa ini puasa ini kok mencium? Akhirnya bagaimana? Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'azima." Rasulullah, saya hari ini berbuat salah besar. Apa kesalahan kamu? Qabbaltu wa ana shahid. Saya mencium istri saya padahal saya berpuasa. Gimana puasa saya ini? Saya berciuman. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah balik bertanya pada umat, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shahid?" Bagaimana menurut kamu seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu puasa? Gimana hukumnya kalau kamu berkumur dengan air sedangkan kamu berpuasa? Umar menjawab, "La ba'sa ya Rasulullah." Gak apa-apa Rasulullah, kan cuma berkumur-kumur. Akhirnya apa? Kata Rasulullah bersabda, "Fafima." Lalu mengapa dengan mencium? Artinya apa? Berciuman ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa, dikiaskan dengan berkumur. Jadi kalau cuma mencium istri itu namanya berkumur. Nah, artinya sama-sama gak batal puasanya. Kalau lebih dari itu namanya minum, saudara, batal puasanya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kias dalam ibadah. Dan ini saudara, karena Wahabi ini menolak ijma, menolak kias, kita harus tahu
siapa yang anti ijma? Yang anti ijma itu dulu aliran sesat semua. Mu'tazilah anti ijma, Khawarij anti ijma, Syiah anti ijma. Sekarang Wahabi gabung dengan mereka. Gak mau ijma saudara. Mengapa? Dasar aliran sesat. Gabung dengan kawan-kawannya. Lalu yang menolak qiyas siapa? Yang menolak qiyas ya dulu aliran sesat juga. Yang pertama kali menolak dalil qiyas ini ada ulama yang fasik dari aliran Mu'tazilah, namanya Ibrahim bin Sayyar an-Nadhwam, pendiri kelompok Nadhwamiyah. Dia yang pertama anti qiyas. Lalu sebagian Syiah dan Wahabi sekarang ikut Mu'tazilah dan Syiah, gak mau qiyas. Kalau kita mengamalkan qiyas, mengapa? Al-Quran memerintahkan qiyas, Rasulullah SAW mengajarkan qiyas, para sahabat juga menjalankan qiyas, para ulama salaf mempraktekkan qiyas. Kita qiyas, karenanya pertanyaan-pertanyaan jangan lakukan itu. Kenapa? Nabi dulu tak pernah buat. Ini namanya ketinggalan di sana. Artinya pertanyaan yang maaf ya, itu pertanyaan bodoh namanya. Karena ilmu pengetahuan sudah maju sekarang. Karenanya kita ya adik-adik ini belajar yang lebih semangat lagi. Nanti minta materi usul fikih sama Ustadz Azhar. Masya Allah, sama Kiai Idrus. Usul fikih ini bikin ngantuk biasanya kalau diterangkan. Karena dalam sekali wallahu a'lam. Masya Allah, ini makin keluar singa aswajanya. Saya sudah bilang tadi, sesuai dengan nama beliau. Kiai Idrus Romli, salah satu makna Romli itu qita'atun minal ardi ya'luha ar-ramlu. Jadi tanah yang ketutup dengan debu. Kalau bapak-bapak pengen dapat oase mata air, apa yang harus dilakukan? Bor tanahnya. Betul? 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 17 meter, keluar mata air. Makin dicungkil, makin keluar mata air. Makin ditanya, insya Allah malam ini kita akan dapat al-wahah ar-ruhiyah, oase spiritual dari Kiai Idrus Romli. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat, padat, jelas, tak terbantahkan. Jawabannya luar biasa dari Kiai Idrus Romli.